Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan ke-1 kelas PAI 6 K1 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini Selasa 8 Oktober 2024 akan melaksanakan PPL 2 P5 PPRA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran P5 PPRA dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan sebagai implementasi bab 2 PAIBP kelas 8 semester gasal, materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari berupa peduli kepada lingkungan. Dengan topik nanti kita bersama-sama ya membawa bekal makanan sendiri dari rumah, kemudian nanti memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Kemudian nanti bareng-bareng kita bersama-sama berupaya mengurangi sampah plastik. Sebelum kita lanjutkan, kita akan tanya kabar kalian semua, ya. Dijawab dengan semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, terus berkarya. Yes, aku bisa. Selanjutnya sebelum kita awali, Mas sakit Mas? Sakit? Ya. Sudah sembuh? Oh ya, tidak apa-apa, ya. Keluar ruangan dulu nggak apa-apa. Nanti beri, cara keluar ruangan dulu. Ya, silakan ke kamar mandi dulu ya. Ya, duduk. Nah, ya, mungkin masuk angin ya. Oke, ke kamar mandi dulu ya Mas ya. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Ayo silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mudah-mudahan dengan doa ini pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat pada kita semua. Selanjutnya kelas ini hadir semua ya. Hadir yang sakit ya. Ya kan nanti mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Nah, baik, selanjutnya dimensi profil pelajar Pancasila yang hari ini kita pelajari yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu kreatif. Elemennya nanti akhlak kepada alam. Kemudian menghasilkan gagasan yang orisinal. Kemudian subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Oke. Ya. Kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Berkeadaban, kemudian dinamis dan inovatif. Subnilai profil pelajar rahmatan lil alaminnya nanti soleh, sosial, kemudian berbudaya dan peduli lingkungan. Lalu apa capaian pembelajaran kita? Nah, capaian pembelajaran dari perkembangan profil pelajar rahmatan lil alaminnya nanti memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia baik terhadap diri, orang lain, dan terhadap alam, serta peduli untuk merawat lingkungan sekitarnya dengan berdasarkan kearifan lokal dan ajaran agama.
membuat tindakan atau karya kreatif sesuai kapasitasnya dan terbiasa mencari alternatif tindakan dalam menghadapi tantangan serta mengenal kemampuan mengidentifikasi informasi yang relevan terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, untuk menuju capaian pembelajaran kita akan awali dengan gaya hidup sehat dulu. Ya, gaya hidup sehat itu dengan makan makanan yang sehat, minum yang sehat. Maka hari ini semua membawa bekal makanan dari rumah. Saatnya bersama-sama kita makan bekal dari rumah. Sudah siap? Ya, teman-teman pasti sudah menahan lapar ini ya. Tadi sengaja tidak sarapan, tujuannya apa? Biar nanti bisa makan bersama-sama di kelas dengan teman-teman ya, dalam rangka pembelajaran P5 PPRA. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum makan. Yuk, diawali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan dimakan ya. Wah, bekalnya luar biasa ini, macam-macam ya. Bekalnya macam-macam ya. Ada yang pakai ayam goreng, buahnya pisang. Ada yang buahnya jeruk, lauknya apa ini lauknya? Oh, lauknya ada yang telur, ya. Ada yang sayurnya daun singkong, luar biasa, ya. Ada yang telur dadar, ada yang telur rebus. Buahnya ada yang anggur ternyata, ya. Ya silakan dimakan, dinikmati, ya. Sembari makan, Pak Musafa tak menengok anak yang sakit tadi ya. Silakan dinikmati makannya. Ternyata teman kamu masuk angin. Nah, Pak Musafa minta istirahat dulu di UKS. Ya. Ini makanan yang sudah disiapkan oleh orang tuamu. Nah, pagi-pagi ibumu memasak demi kamu. Maka harus betul-betul bersyukur dan bagaimana membuat ibumu senang. Dengan cara apa? Ya, dengan cara makanan yang sudah dibuat ibumu dihabiskan. Semua bawa minuman ya, semua ya. Ya, alhamdulillah. Nanti ya, seandainya ada yang tidak bawa, bisa berbagi dengan temannya. Ya. Yang sekiranya tertarik dengan lauk punya temannya, nggak apa-apa berbagi. Ya, misalnya kamu hari ini bawa telur, temanmu bawa ayam goreng, mau berbagi nggak apa-apa. Ya, berbagi lauk tidak apa-apa. Kalau nasinya yang kurang, temannya kok ada yang tidak habis, boleh kita nasinya, tidak apa-apa. Mas Sidik ibunya sudah sembuh? Sudah, alhamdulillah. Ya. Berapa hari di puskesmas? Berapa hari? 2 apa 3? 3 hari ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan terus sehat ya. Jadi sengaja saya beri waktu untuk menikmati makanan yang sudah
dibawa dari rumah. Oke ya, nampaknya sudah selesai semua. Silakan buahnya dimakan. Buahnya dimakan, ayo. Silakan buahnya dimakan bersama-sama. Nah, buahnya. Untuk sampah dari makanan nanti ada saatnya kita bersama-sama mempelajari, langsung mempraktekkan juga tentang sampah yang kamu bawa dari rumah. Sampah dari makanan yang kamu makan pagi ini. Ya, silakan buahnya dimakan. Ada yang jeruk, ada yang pisang, ada yang anggur. Ada yang salak tidak? Tidak ada ya? Tidak ada yang salak ya? Nah, nampaknya sedang tidak musim salak ya. Nah, sampahnya nanti kita akan praktekkan memisahkan. Akan dimakan. Ya, oke. Jika buahnya atau makan buahnya tidak habis tidak apa ya, yang penting nanti tetap hanya sampah yang dibuang saja. Oke. Terima kasih ya. Nampaknya sudah selesai semua. Ya, bisa ditaruh semuanya. Ya, ditaruh semuanya. Coba dipisahkan ya ke meja bagian depan yang tidak mengganggu pelajaran kita. Dipisahkan ya di meja bagian depan. Ya, ya, oke. Saatnya kita belajar tentang apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Ya. Baik. Ada pertanyaan pemantik terkait pembelajaran kita di hari ini. Silahkan nanti yang bisa angkat tangannya menjawab pengetahuan awal kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang Pak Mustafa ajukan. Yang pertama, simak pertanyaannya. Sekali lagi, pengetahuan kalian. Jadi tidak harus berpikir kemana-mana. Yang penting yang kamu ketahui tentang pertanyaan ini. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah? Ada yang punya? Nah, oh ya, coba Mas, ya coba apa menurutmu? Gerakan agar siswa peduli lingkungan di sekolah. Gerakan agar siswa peduli di lingkungan sekolah. Oke, ya tepuk tangan atau satu lagi untuk pertanyaan ini. Hanya satu orang? Oh ya, ya, kamu duluan. Coba, Pak Arya. Gerakan agar semua orang di sekolah sadar dan peduli dengan lingkungan. Gerakan agar semua orang sadar dan peduli terhadap lingkungan. Oke, ya. Baik, tepuk tangan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, masih ada pertanyaan berikutnya. Apa yang kamu ketahui tentang bahan organik dan anorganik? Siapa? Siapa? Oh ya Pak, yuk. Bahan organik yaitu bahan yang bisa didaur ulang, sedangkan bahan anorganik yaitu bahan yang tidak bisa didaur ulang. Ya, bahan organik, bahan yang bisa didaur ulang. Kalau yang anorganik, yang tidak bisa didaur ulang. Ya, tepuk tangan. Nah. Satu lagi. Nah, satu lagi. Sekarang yang putra coba, siapa? Yang satu lagi siapa? Hah? Oh ya, ayo Mas Desta, coba Mas Desta, pendapatmu bagaimana? Bahan organik yaitu bahan atau sampah dari sisa makhluk hidup, sedangkan bahan anorganik bahan atau sampah dari sisa bukan makhluk hidup. Bahan atau sampah
dari makhluk hidup yang organik. Kalau yang anorganik, bahan atau sampah yang bukan makhluk hidup. Oke, ya tepuk tangan. Sudah ditentukan. Masih ada satu pertanyaan. Bersiap-siap. Siapa yang belum menjawab biar bergantian ya. Apa yang kamu ketahui tentang pengolahan sampah? Siapa? Bergantian. Ya, coba kamu Mas Angga. Kegiatan yang dilakukan untuk mengolah sampah. Ya, sangat sederhana, nggak apa-apa. Ya, tepuk tangan. Satu lagi, coba. Siapa? Oh ya, Mbak, ayo. Kegiatan yang dilakukan untuk mengolah sampah agar bermanfaat. Oke, ada penambahan. Kalau tadi kan hanya pengolahan sampah, kalau ini pengolahan sampah tapi tujuannya agar bermanfaat. Oke, ya, terima kasih, tepuk tangan untuk ini pertanyaan pemantiknya. Lalu kita akan ulas lebih jauh tentang tema kita, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Ya. Gaya hidup berkelanjutan itu memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan hidup di dunia maupun lingkungan sekitarnya, serta membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Jadi intinya yang namanya gaya hidup berkelanjutan itu kita bersama-sama paham terhadap dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Sehingga dengan kita paham tentang dampak itu, kita akan mau peduli, sadar terhadap lingkungan kita, sehingga kita menjadi ramah terhadap lingkungan, memahami tentang krisis yang berkelanjutan di lingkungan. Dengan kita paham, kita akan siap untuk menghadapi dan memitigasinya. Inilah gaya hidup berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Tadi di pertanyaan tematik sudah kita tanyakan tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Dari pengertiannya dulu, gerakan PBLHS berdasarkan Permen LHK nomor 52 adalah aksi kolektif secara sadar. Berarti sebuah aksi yang dilakukan bersama-sama secara sadar, sukarela, berjejaring. Ya, berjejaring itu artinya meluas, kemudian berkelanjutan, tidak hanya sekali dua kali tapi berkesinambungan, dilakukan oleh sekolah. Berarti semua orang yang ada di sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, ini dari pengertian. Kemudian urgensinya apa? Pelestarian lingkungan itu. Yang pertama, ini kita ambil semuanya dari ayat-ayat Al-Quran. Apa sih urgensinya kita melestarikan lingkungan? Yang pertama, dari Quran surat Al-An'am ayat 165 bahwa manusia sebagai khalifah. Yang kedua, berdasarkan surat Al-Alaq ayat 1-3 bahwa ketergantungan manusia pada Allah. Berikutnya yang ketiga, berdasarkan surat Al-Hijr ayat 19, segala sesuatu diciptakan seimbang. Yang keempat, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 29 bahwa segala yang berada di alam untuk kepentingan manusia. Kemudian yang kelima, berdasarkan surat Yunus ayat 31, alam sebagai sumber rezeki. Dan yang paling utama yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah Quran surat Ar-Rum ayat 41, yaitu telah terjadi kerusakan di bumi dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang ini yang akan jadi fokus kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ila akhir. Oke, dan selanjutnya dari apa yang Pak Mustafa sampaikan, patut kiranya kita bersama-sama merefleksikan sebagai refleksi awal tentang apa yang kamu gelisahkan tentang dampak membuang sampah sembarangan. Sekali lagi kita berefleksi bersama-sama. Apa yang kamu gelisahkan tentang dampak membuang sampah sembarangan? Kita keluarkan dengan gambar. Pak Mustafa tidak ingin kamu berkomentar terlebih dahulu. Pak Mustafa hanya ingin kamu memperhatikan gambar yang Pak Mustafa tampilkan. Perhatikan dengan seksama gambar apa itu, dari mana gambar ini, kenapa gambar ini ada, tentang apa gambar ini, silakan diperhatikan. Kondisi lingkungan saat ini. Sudah? Beberapa dampak negatif akibat pembuangan limbah atau sampah dan kerusakan lingkungan. Jelas gambarnya? Jelas. Akan diperhatikan. Saya ulangi yang sebelumnya. Ini yang berikutnya. Sudah terlihat? Sudah. Silahkan wujudkan apa yang kamu lihat tadi dengan kalimat yang sederhana untuk menunjukkan hasil refleksi awal dampak membuang sampah sembarangan. Baik, kita mulai. Siapa yang akan menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu atau refleksinya terlebih dahulu? Siapa? Banyak yang ingin sudah mau menyampaikannya. Baik, Pak. Merusak pemandangan lingkungan. Merusak pemandangan lingkungan. Ada lagi? Ya, Mbak, coba. Mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan. Terus ada lagi? Mendatangkan kebakaran hutan. Mendatangkan kebakaran hutan. Dari yang kamu sampaikan, tentu semuanya berdasarkan apa yang kamu lihat dari gambar-gambarnya. Ya atau tidak? Ya. Nah, coba kita simpulkan tadi ya, dari yang disampaikan tadi, barangkali nanti ada yang terlewat. Yang pertama tadi, mendatangkan bau yang tidak sedap. Betul ya, ada ya? Oke. Yang kedua tadi, merusak pemandangan lingkungan, ada? Ada yang pemandangan lingkungan tadi juga. Mendatangkan banjir bandang, mendatangkan berbagai penyakit, mencemari lingkungan, membunuh banyak ikan di laut, menimbulkan polusi udara, dan mendatangkan kebakaran hutan. Setidaknya dari refleksi awal ini bahwa dampak membuang sampah sembarangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin yang bisa kita rasakan bersama ketika kita membuang sampah sembarangan. Baik, apa sih penyebabnya? Apa penyebab utama mereka merusak lingkungan? Karena perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Sebenarnya kan ujungnya ketika orang-orang membuang sampah sembarangan itu karena mereka tidak peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk ketika kita di sekolah. Kalau kita membuang sampah sembarangan, berarti kita tidak peduli lingkungan hidup di sekolah. Lalu bagaimana penerapan perilaku ramah lingkungan hidup? Bagaimana caranya agar kita ramah terhadap lingkungan hidup? Menjaga kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Kemudian pengelolaan sampah, menanam dan memelihara pohon atau tanaman, konservasi air, konservasi energi, inovasi terkait penerapan
PRLH lainnya. Tujuannya apa? Tadi kan kita membahasnya PBLHS. Tujuan gerakan PBLHS yaitu satu, mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan hidup sekitarnya. Nah, sekarang berbicara mengenai sampah, ya, kita harus bisa memilah, memilih dan tahu tentang apa itu sampah, apa itu sampah organik dan anorganik. Nah, berikutnya kita akan eksplorasi isu mengenal konsep bahan organik dan anorganik serta pengelolaan sampah. Secara umum, perbedaan sampah organik dan anorganik itu sangat sederhana, ya. Kalau organik itu sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, ya, sebagai pemantiknya, berarti sudah benar ya, baik hewan, tanaman maupun manusia. Dengan karakteristiknya, sampah ini terurai sendiri di alam dengan proses alamiah. Berarti bedanya, kalau yang anorganik itu yang bukan dari makhluk hidup, kemudian tidak bisa terurai sendiri tanpa campur tangan manusia. Berarti harus diolah sampahnya. Nah, sebagian besar sampah anorganik ini akan tetap ada, bahkan ketika orang yang membuangnya sudah tiada. Masya Allah, yang namanya sampah organik itu akan tetap ada, tidak terurai meski orang yang membuangnya sudah tiada alias meninggal dunia, tetap ada sampahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apabila sampah-sampah ini berakhir di alam. Mereka akan tetap berada di sana entah berapa lama, merusak ekosistem dan membahayakan makhluk hidup yang bisa sewaktu-waktu mengkonsumsi atau terjerat sampah tersebut. Nah, maka inilah pentingnya memilah sampah dari rumah. Setidaknya memilah organik dan anorganik. Dengan demikian, nanti sampah organik bisa dijadikan kompos, ya, dan sampah anorganik bisa dikelola sesuai kategorinya agar tidak berakhir di lingkungan. Nah, sekarang jejak sampah plastik. Bisa dilihat gambarnya? Ya. Sampah plastik ini merupakan sampah yang sangat sulit terurai oleh proses. Tadi kita sudah bersama-sama makan ya, dan tentu kamu sama yakin setelah makan tadi banyak sampah atau ada sampah yang ditimbulkan. Maka aksi berikutnya kita akan memisahkan sampah organik dan anorganik. Kita ulang lagi. Sampah organik, jangan lupa ada buah, sayur, daun, rumput, tumbuhan. Kemudian anorganik, plastik, kertas, kardus, botol, karet, beli. Sekarang kita berasi. Ya, disiapkan namanya. Ya, disiapkan namanya tadi. Kita awali yang putra dulu ya. Yang putra dulu, Pak Musa sudah menyiapkan tempat sampah bertuliskan organik dan anorganik. Nah, oke, tempat sampah yang putra dulu, ya, ini saya pisahkan. Coba, ini yang organik, ini yang anorganik. Silahkan yang putra dimasukkan sampahnya ke yang anorganik atau organik. Yo, silakan. Tulisan organik, plastik berarti anorganik. Tadi kalau saya sudah melihat ada yang bawa tadi takir ya. Takir kan berarti daun pisang. Itu organik, sudah sehat, tapi bawahnya pakai plastik, berarti berupaya sehat, ternyata masih membawa plastik, bungkusnya
pakainya plastik. Nah, kemudian tadi ada yang pakainya sendok plastik. Ini juga ada ya. Air kemasan dengan plastik. Nah, ini sampah-sampah berarti sampah anorganik. Oke, terima kasih teman-teman yang putra. Selanjutnya kita balik yang putri. Ada sampah anorganik, ada sampah organik ya. Sampah organik ini nanti sampah anorganik. Silahkan dimasukkan sesuai dengan yang kamu pahami dan kita pelajari ya. Silahkan dimasukkan namanya. Terima kasih ya. Kertas tadi, tadi sudah mau lihat ada yang membawa dengan kertas minyak. Sendoknya sendok plastik, berarti itu anorganik semua. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sampahnya sama, organik, anorganik. Nah, kita setelah kita melakukan asumsikan sampah organik dan anorganik, ada konsep 3R. Ya, ada konsep 3R. Di mana dengan konsep ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Konsep 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ada suatu pendekatan dalam mengelola limbah dengan cara mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan dan mendaur ulang bahan untuk menghasilkan produk baru. Maka dari konsep 3R, 1. Menggunakan dampak lingkungan, 2. Menghemat sumber daya alam, 3. Mengurangi pembuangan limbah. Dari konsep ini, maka kita akan membuat kesimpulan awal terkait kontribusi terhadap pengelolaan sampah plastik di lingkungan sekolah. Baik, kesimpulan, coba siapa yang mau berpendapat tentang langkah kita, kontribusi kita untuk pengelolaan sampah plastik? Ya, siapa? Siapa? Ya, coba, Mbak. Kegiatan Jumat bersih. Nah, coba nih, coba. Kamu coba. Membuat bank plastik berarti menampung sampah plastik, kemudian disetorkan ke bank plastik, nanti akan dikelola oleh bank. Oke, baik. Coba ini Pak Musa simpulkan tadi ya, barangkali ada yang terlewat, nanti bisa disampaikan. Tadi kesimpulan dari beberapa yang disampaikan, yang pertama tadi kegiatan Jumat bersih. Oke, cocok ini. Yang kedua, stasiun air isi ulang untuk minum, berarti membuat depo air minum gitu ya. Stasiun isi ulang. Kemudian membuat laskar atau grup peduli lingkungan. Ini nanti per kelas bisa dibentuk laskar peduli lingkungan, bisa dengan nama yang berbeda-beda seperti slogan, bisa juga lomba memanfaatkan sampah plastik, ya bisa juga ya. Sampah plastik nanti dikelola, dibuat jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, tidak membeli makanan berbungkus plastik, ya berarti yang bungkusnya selain plastik, daun misalnya ya, bisa. Menolak sedotan dan gelas plastik dari kantin ya. Dengan cara apa? Tentu bisa dengan cara misalnya kamu sudah menyiapkan gelas dari rumah dibawa ke sekolah, tapi itu setiap hari dipakai. Kita memang membutuhkan gelas. Membuat barang plastik di lingkungan sekolah ini juga bisa juga ya, dengan merakai ini ya, laskar peduli lingkungannya untuk mengumpulkan sampah ke kelas. Nanti bank plastiknya mungkin dikelola oleh OSIS atau yang lainnya. Oke, tepuk tangan dulu. Terhadap lingkungan. Baik, pertemuan ini kita cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat pada kita semua. Bersama-sama kita mengurangi sampah plastik. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.